Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali ibadah kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing kita diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang pertama, 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 5. Kita satukan hati di dalam doa pengakuan dosa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini. Kami mengakui bahwa dalam hidup yang kami jalani, seringkali tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 39 kita pujikan bersama-sama sebagai pujian pengakuan dosa. Walau tak layak
Setiap orang yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, maka dia akan mendapatkan pengampunan. Sebagaimana dinyatakan di dalam Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama-sama menyambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 362. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita menerima berita Injil pada hari ini. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada saat ini, mohon berkat-Mu melalui pembacaan Injil yang hendak kami dengarkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk memahami dan mengerti, sehingga kami dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46, penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya,
Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mempersiapkan diri ketika akhir zaman tiba? Atau dengan kata lain, sudah siapkah kita untuk menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali? Mungkin sebagian kita akan mengatakan sudah. Tetapi sebagian yang lain mengatakan jangan dulu. Tentu ada bermacam-macam alasan. Alasannya mungkin bersifat pribadi, tapi mungkin juga alasannya karena saya belum siap, ada begitu banyak yang belum saya lakukan dalam kehidupan saya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus sadar betul bahwa akhir zaman itu pasti akan datang. Kapan waktunya tidak tahu. 1 tahun lagi, 1 hari lagi, kita tidak tahu. Dan apa yang terjadi ketika akhir zaman? Ketika akhir zaman terjadi, maka di situ akan berlangsung penghakiman terakhir. Bacaan kita pada hari ini merupakan sebuah penggambaran. Penggambaran mengenai penghakiman terakhir. Dan penghakiman terakhir ini akan memutuskan dalam tanda kutip nasib kita atau nasib setiap orang. Apakah dia akan mendapat kebahagiaan yang kekal atau kesengsaraan yang kekal? Mereka akan menerima sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya di dalam kehidupannya. Dalam penghakiman itu akan dipisahkan. Dalam penggambaran di sini adalah domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba itu identik dengan sesuatu yang lemah lembut, sabar, dan mungkin juga dapat menjadi sebuah penggambaran yang orang yang saleh misalnya. Tetapi kambing itu identik dengan, kambing biasanya dibandingkan dengan domba, kualitasnya lebih rendah dari domba. Orang berpikir seperti itu. Jadi kambing ini diidentikan dengan orang-orang yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah.
Yang domba adalah orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Atau orang saleh tadi. Nah, kehendak Allah itu seperti apa? Kehendak Allah bukan sesuatu yang ada di awang-awang. Tetapi kehendak Allah adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tadi digambarkan bahwa ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Dan itu adalah dianggap orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Orang-orang yang saleh. Tentu bertanya, loh kapan Tuhan aku memberi engkau makan? Tuhan menjawab, ketika salah seorang dari yang paling hina ini, engkau beri makan, engkau beri minum, engkau lawat, dan lain sebagainya. Sama halnya engkau melakukannya untuk aku. Demikian juga bagi orang yang tidak melakukan, tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, tidak melawat orang-orang yang membutuhkan pelawatan, sama halnya tidak melakukan untuk Tuhan. Loh, kapan Tuhan tidak pernah ke rumah saya minta makan? Ya tentu bukan kemudian sosok Tuhan datang, terus kemudian kalau seperti itu ya pasti kita memberikan makan. Tapi orang-orang yang membutuhkan, yang kita tolong, yang kita pedulikan, itu sama halnya. Ketika kita melakukan dengan sukacita, melakukan untuk Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang saleh, orang-orang yang mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan, dia akan masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah, dia akan masuk ke dalam kesengsaraan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan. Atau jangan-jangan kita tidak mau peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Sama halnya kita tidak peduli kepada Tuhan. Dan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal adalah orang-orang yang mau melakukan sesuatu untuk sesamanya, sama halnya dia lakukan untuk Tuhan. Bukan untuk mencari pujian, bukan untuk dipuji-puji dan lain sebagainya. Tetapi untuk Tuhan. Dan ketika itu kita kerjakan, maka Tuhan akan, hai kamu yang telah melakukan segala sesuatu untuk aku, masuklah ke dalam kehidupan kekal. Masuklah ke dalam kesengsaraan kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin masuk ke kebahagiaan kekal dan kapanpun kita harus siap menerima kehadiran Tuhan, ya berarti dalam hidup kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan kita pada hari ini. Jadi ketika penghakiman itu datang, kita sudah siap. Berbahagialah kita yang mau melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina, karena sama halnya kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus mempersiapkan diri dalam menerima penghakiman terakhir. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus mengikuti kehendak Tuhan sebagaimana yang Tuhan ajarkan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami sadar seringkali kami egois, tidak memikirkan apa yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan menolong kami menjadi lebih baik lagi. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami menjadi umat yang setia melaksanakan kehendak Tuhan, dan kami juga terus berjuang untuk melaksanakan apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini, bukan untuk kemegahan diri kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, jamahlah dengan tangan kasih Tuhan agar mereka mendapatkan pemulihan dan terus bersemangat untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Mas Tias Prasetyo. Tuhan menolong mereka untuk terus gigih dalam memperjuangkan pengharapannya kepada Tuhan, sehingga dalam sakit yang dialaminya senantiasa tunduk di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan mereka. Tolonglah dan berkatilah setiap saudara kami dalam pergumulannya, agar melalui pergumulan yang ada, iman kami semakin dikuatkan kepada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan ekonomi, bergumul dengan pekerjaan, dan juga hal-hal yang lain. Ajarkan untuk melihat segala sesuatunya dalam kacamata iman. Karena di balik semua yang kami hadapi, senantiasa ada sesuatu yang sedang Tuhan hendak tunjukkan kepada kami yang luar biasa. Anak-anak kami dalam studi mereka, berkatilah mereka, tolonglah mereka supaya mereka terus menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Orang tua yang harus mencukupi kebutuhan keluarga, Tuhan pun juga menolong mereka semuanya. Kami menyerahkan keberadaan negeri dan bangsa ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dalam mensikapi segala sesuatu yang terjadi di tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga harus terus menjalani segala proses kehidupan yang tidak mudah. Biarlah semuanya senantiasa dipasrahkan kepada Tuhan dan dibawa bersama dengan Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan Jemaat Philadelphia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa kami harapkan dalam setiap kegiatan, rencana yang hendak kami lakukan. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami.
Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dasar persembahan diambil dari Ratapan 3 ayatnya yang ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang padamu Tuhan, penuh rasa ucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak pernah Tuhan sedetik pun Engkau meninggalkan kami, Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat yang begitu berlimpah. Dan saat ini Tuhan kami boleh datang dengan persembahan yang asalnya hanya dari Engkau saja. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh dikelola dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Sucikan Tuhan ketika dalam persembahkannya terselip dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikuti Dia dalam kehidupan yang kita jalani. Kidung Jemaat 376 kita pujikan bersama-sama. Saja Tuhan, jalan damai bagiku.
Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, maju